Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jen River. Hari ini saya akan membuat suatu alat untuk membersihkan atau menggerinda mata solder saya yang sering tumpul guys. Jadi di sini kita akan membuat alat yang difungsikan untuk mempermudah dalam saya bekerja ya guys. Jadi di sini kita membutuhkan satu buah dinamo. Dinamo ini dari stick PS ya guys. Setelah itu baling-baling kipas, dudukan kipas ya guys. Ini semua dari barang bekas ya guys. Jadi di sini kita memanfaatkan barang bekas. Setelah itu tutup cat atau deko ya guys. Setelah itu masih banyak lagi, ada lem, ada juga kabel. Oke, sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel saya ya guys. Jadi di sini kita potong dulu ya guys. Kita menyesuaikan dengan lubang dinamonya agar dia bisa masuk ke dalam ya guys. Jadi dia tidak terhalang oleh panjangnya lubang dari dudukannya ini guys. Jadi kita potong aja menggunakan tang ataupun gerinda mini potong ya guys, karena di sini saya hanya menggunakan tang. Setelah dipotong, kita coba masukkan dinamonya ya guys. Jika kurang masuk maka potong lagi ya guys. Jadi semuanya yang saya gunakan ini murni dari barang-barang bekas yang udah rusak ya guys, tapi hanya saya manfaatkan untuk membuat alat sederhana ini guys. Nah di sini sudah pas ya guys. Jadi selanjutnya kita akan memberikan lem ya guys, agar dinamonya tidak bergerak guys. Oke, di sini kita menggunakan lem G ya guys, agar keringnya lebih cepat. Setelah kita lem, kita pasang dinamonya guys, agar ditekan sedikit biar dia nempel ya guys. Jika sudah, selanjutnya kita akan potong baling-balingnya guys. Jadi di sini ada 4 baling-baling. Kita potong aja semua baling-balingnya ya guys. Kita hanya ambil bagian tengahnya guys. Jadi kalian manfaatkan jika di rumah kalian ada barang-barang bekas seperti ini, maka bisa dimanfaatkan untuk membuat gerinda ya guys, atau mesin amplas buat keperluan kalian. Jadi di sini saya hanya untuk mengamplas atau meruncingkan mata solder saya untuk servis ya guys. Jadi saya di sini berbagi konten tutorial dan juga konten permasalahan seputar handphone ya guys. Jadi potong aja semua baling-balingnya ya guys, sampai semua baling-balingnya habis. Sisakan poros bulat di tengahnya guys. Jadi di sini karena ada retak sedikit, saya kasih lem G sedikit ya guys. Jadi dia biar tidak tambah rengat atau bengkang ya guys. Next, selanjutnya kita akan melakukan penempelan
amplas ke baling-baling yang udah kita potong tadi ya guys. Jadi kita akan siapin amplas dulu, kita potong aja amplasnya ya guys. Di sini berbentuk kotak. Oke, di sini saya menggunakan amplas ukuran 60 ya guys. Jadi sangat kasar di sini guys, karena saya diperlukan amplas kasar untuk solder saya guys. Jadi selanjutnya kita kasih lem di bagian tengahnya guys, pinggir-pinggir dan tengahnya. Setelah itu kita tempel dan kita tekan ya guys. Di sini tujuan penekanan ini agar amplas ini menempel atau merekat dengan sempurna ya guys. Selanjutnya kita lakukan pemotongan di setiap sisi-sisinya guys. Jadi potong aja mengikuti lingkaran dari baling-baling ini ya guys. Jika sudah kalian potong sempurna guys, selanjutnya kita coba pasang dulu ya guys. Tapi sebelum itu nanti akan kita lem ya guys. Di sini saya menggunakan lem handphone ya guys, atau lem T7000 untuk menempelkan asnya antara baling-baling dan dinamonya guys. Jadi di sini sebelumnya saya sudah pasang konektor dari plastik ya guys, yang berwarna putih itu guys. Setelah kita beri lem, selanjutnya kita tempelkan masuk. Oke, di sini kita tambahkan lagi ya guys lem G nya. Jadi dia tadi sebelumnya agak mau copot ya guys. Nah, di sini udah kelihatan ya guys bentuk amplasnya. Maka step atau langkah selanjutnya kita akan melakukan penyambungan atau penyolderan pada bagian kabelnya. Tapi sebelum itu kalian harus siapkan dulu kabel data yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi di sini saya akan menggunakan kabel data aja ya guys. Nah, jadi saya di sini hanya menggunakan voltase sekitar 5 volt atau output dari cas handphone ya guys. Jadi kalian bisa menyesuaikan kecepatannya. Jika kalian ingin lebih cepat, kalian bisa menggunakan di atas 5 volt, bahkan maksimal sampai 12 volt aja ya guys. Jadi itu saran dari saya. Jika kalian ingin membuat alat seperti ini, ingin alatnya lebih cepat, gunakanlah voltase atau tegangan sampai 12 volt ya guys. Jadi di kabel data ini kita hanya ambil kabel yang berwarna merah dan kabel yang berwarna hitam ya guys. Jadi kalian sesuaikan warna hitam itu negatif dan warna merah itu biasanya kutub positif guys. Nah, jadi tutup deko ini tadi saya beri lubang dulu ya guys. Tujuannya agar saya bisa memasukkan kabel ke dalam tutup ini guys. Jadi saat pemasangan nanti saya mudah. Setelah itu kalian lipat atau jerat dulu ya guys kabel ini. Tujuannya agar nanti saat ditarik dia tidak copot guys. Nah, jadi sambungkan kabel hitam dan kabel hitam dan kabel merah ke kabel merah. Jadi kita penyambungan di sini menggunakan solder ya guys. Jika kalian tidak punya solder, kalian bisa menggunakan dibalut atau di pelintir ya guys. Setelah itu kalian tutup menggunakan isolasi guys. Jika kalian ingin aman atau kuat, maka gunakanlah solder guys untuk merekatkannya guys. Jadi di sini saya hanya memberi konten tutorial. Kalian silahkan kembangkan sendiri bagaimana cara kalian merakit ataupun melakukan pembuatan alat ini ya guys. Jadi manfaatkan dinamo apapun
Jika itu bermanfaat maka kerjakanlah. Jadi kita di sini menutupnya menggunakan selotip atau isolasi ya guys, untuk pengaman agar dia min dan plusnya tidak bersentuhan. Jadi semua di sini alatnya sederhana ya guys, cuman alat sederhana tapi bermanfaat. Nah setelah itu kita masukkan ke bagian tutup botolnya ya guys, 7. Jadi tutup botol ini sebenarnya untuk stand aja guys, atau variasi agar dia berdiri guys. Nah, jadi di sini tinggal kalian rekatkan ataupun kalian solder sisi-sisinya guys. Jadi bisa kalian menggunakan lem G atau solder atau bahkan menggunakan lem lilin guys. Jadi lebih enaknya gimana, ataupun ada bahan apa ya di tempat kalian. Nah guys, ini udah jadi ya guys. Maka selanjutnya kita bisa melakukan tes atau melakukan percobaan apakah alat yang kita buat ini berhasil ataupun tidak. Jadi sini saya menggunakan adaptor ya guys, 5 volt. Nah di sini alatnya udah berfungsi ya guys. Jadi saya sudah bisa menggunakan alat ini untuk mengamplas ataupun menipiskan mata solder saya ya guys. Jadi tujuannya untuk meruncingkan, karena di sini saya menggunakan mata solder berbahan tembaga ya guys.